Selamat malam kepada teman-teman semua. Hari Oh, ini saya akan berikan pelajaran singkat ya terkait dengan mempersiapkan tugas akhir. Dalam hal ini topik pembahasan kita adalah terkait menuliskan latar belakang masalah, lalu sitasi dan juga parafrase. Oke, sudah tampil screen saya. sudah Pak. Baik, jadi ini adalah bagian yang pertama ya. Nanti mudah-mudahan secara konsisten mungkinnya setiap minggu atau setiap beberapa periode saya akan adakan lagi pelajaran singkat terkait topik-topik yang lainnya. Jadi yang pertama adalah terkait latar belakang masalah, sitasi dan parafrase kutipan. Nah, ini adalah hal yang paling awal, paling dasar yang akan kepake untuk kedepannya karena di latar belakang masalah. Ya, karena latar belakang masalah, sitasi dan parafrase kutipan ini akan menjadi dasar bagi teman-teman untuk menyusun tugas akhir ataupun skripsi ya. Untuk yang pertama, saya akan ngejelasin dulu, nanti akan saya kasih gambarannya dalam bentuk praktek pengetikannya. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Ya, poin yang paling mendasari latar belakang masalah untuk teman-teman jelaskan di bab 1 adalah uraian umum. Ya, jadi uraian umum dulu nih. Berhubung kita adalah program studi sistem informasi, maka uraian umumnya biasanya berkenaan dengan perkembangan teknologi. Ya, itu yang paling umum sekali gitu ya, tren teknologi atau teknologi digital atau digital society 5.0 atau revolusi industri 4.0 misalkan. Lalu berikutnya uraian terkait berdasarkan topik yang diangkat. Nah, biasanya uraian ini masih secara umum juga, tapi sudah mulai terkait dengan topik yang diangkat. Baiknya ditambahkan data atau artikel tambahan sebagai pendukung atau penguat gitu ya. Misalkan teman-teman membuat tentang yang namanya istilahnya kalau sekarang itu adalah monitoring gitu ya, untuk meningkatkan kinerja gitu ya. Nah, misalkan terkait penjualan, biasanya terkait dengan inventory, terkait dengan SDM, ya sumber daya manusia, itu biasanya sekarang ini trennya adalah monitoring gitu ya. Atau istilahnya lebih ke model big data gitu ya, pengolahan data dan sebagainya. Nah, itu bisa teman-teman uraikan gitu ya. Tambahkan artikel sebagai penguat gitu ya, itu akan sangat bagus sekali. Lalu spesifik permasalahan yang terjadi ya. Nah, spesifik permasalahan yang terjadi ini kalian jelaskan dengan cara jelaskan sebabnya dan akibatnya apa gitu ya. Nanti saya akan contohkan, misalkan sebabnya, misalkan eh, sebuah perusahaan XYZ masih menggunakan sebuah perusahaan XYZ belum menggunakan aplikasi dalam proses transaksi terkait dengan penjualan barang ya, termasuk juga dalam hal pendataan stok bahan baku misalkan ya. Hal ini ya menjadi sebab atau hal ini menyebabkan proses pembuatan laporan ya, transaksi harian, transaksi bulanan membutuhkan waktu dalam hal merekap. Nah, dalam hal merekap bukti-bukti transaksi manual yang terjadi setiap harinya. Jadi di situ udah kelihatan tuh sebab akibatnya. Ya, salah satunya adalah dia belum menggunakan aplikasi. Yang kedua adalah karena dia belum menggunakan aplikasi, ya rekapannya membutuhkan waktu karena harus didata ya dari bukti-bukti transaksi manual. Lalu yang berikutnya akibatnya adalah ya pembuatan laporan jadi memakan waktu atau tidak bisa secepat aplikasi gitu ya. Dalam artian misalkan apalagi ya kalau dalam hal inventory misalkan persediaan barang, ketika misalkan stok kosong gitu ya, biasanya akan
menghambat proses pengadaan barang kembali. Ya, karena kan dia masih manual sifatnya. Ya, jadi dia nggak terdata. Ada yang tidak terdata, ternyata stoknya tinggal 1 atau tinggal 2. Ya, akhirnya pada saat pengajuan, ya dia harus nunggu waktu lagi sampai barangnya tiba. Nah, kalau seandainya ada aplikasi, otomatis kan data barang itu udah bisa termonitoring gitu. Ya, misalkan sekarang barangnya ada 10 nih. Tiba-tiba orang ada beli 5. Nah, kita kasih batasan, bisa kita kasih batasan di aplikasinya bahwa stok barang tinggal 5, misalkan lakukan pemesanan barang lagi, misalkan pengadaan barang lagi gitu. Jadi secara spesifik permasalahan yang terjadi itu diuraikan. Ini terkait latar belakang masalah. Lalu untuk citasi teman-teman, yang paling mudah adalah gunakan Mendeley. Ya, jadi kalian bisa menggunakan Mendeley. Ini paling mudah diinstal Mendeley Desktop gitu ya. Itu diinstal. Lalu nanti di Microsoft Word-nya terhubung dengan Mendeley, tinggal kita ibaratnya cek dulu, pastikan dulu di panduan. Kalau di tugas akhir kita kayaknya pakai American Standard ya, APA ininya pengutipannya. Nah, cek style kutipannya dan daftar pustakanya kayak gimana. Nah, enaknya kalau pakai Mendeley adalah teman-teman udah bisa nyimpen direktori jurnal yang kalian jadiin referensi ataupun buku gitu. Jadi udah bisa disimpan secara rapi, langsung tinggal kita tampilkan aja. Ini untuk citasi. Nah, untuk parafrase teman-teman, parafrase dalam mengutip, sebenarnya parafrase itu adalah merubah sebuah kalimat ya, yang tadinya kalimatnya adalah langsung dari sebuah buku gitu ya, kita rubah kalimatnya sehingga terdengar berbeda tapi memiliki maknanya yang sama gitu ya. Nah, kalau di sini saya buat poin-poinnya ya. Jadi ubah sebuah kalimat tanpa merubah arti atau maksudnya. Ya, bisa dengan menambah kata jadi lebih panjang atau mengurangi kata-kata yang tidak perlu. Ya, karena parafrase ini penting untuk plagiarisme. Biasanya dia akan ngecek kesamaannya, kesamaan katanya. Makanya kadang ditambahin. Kalau ditambahin otomatis dia akan berbeda jadinya. Yang ditambahin dengan merubah susunan katanya misalkan, atau mengurangi kata-kata yang mungkin dirasa nggak perlu. Tapi tanpa merubah arti. Nah, kadang banyak yang terjebak nih melakukan parafrase, ternyata dia merubah arti jadinya. Cara termudah adalah jadikan kalimat itu menjadi kalimat tidak langsung atau sudut pandang orang lain. Ya, orang kedua istilahnya kayak kita sebagai pembaca. Contoh yang paling gampang lagi adalah biasanya kalau di kalimatnya itu ada kata imbuhan, contohnya adalah imbuhan me, imbuhan kata kerja berubah menjadi imbuhan di. Ya, jadi dia akan berubah nih. Ya, ini bisa dilakukan misalkan saya ambil contoh database. Database adalah sebuah media penyimpanan ya, semua atau sebuah media untuk menyimpan data berbentuk digital, misalkan ya, sebuah media untuk menyimpan data berbentuk digital. Maka ketika kita parafrase, dia bisa kita rubah. Database adalah sebuah data yang disimpan, yang tadinya untuk menyimpan jadi yang disimpan ya di dalam bentuk digital misalkan ya. Jadi dia akan berubah, tapi artinya sama seperti yang tadi, itu database adalah untuk menyimpan data digital ya. Jadi artinya maksudnya masih sama ya, tidak merubah, tapi ketika diparafrase akan berubah. Oke, kita akan kasih contoh. Yang pertama dalam penyusunan latar belakang masalah, uraian dan segala macam. Saya stop share dulu. Di file WinRAR yang saya share itu ada handout, ada pedoman, sama ada contoh template bagian. Nah, salah satu yang akan kita pakai adalah bagian isi. Ya, jadi kalau bagian isi ini saya buka teman-teman. Sebentar.
Jadi kurang lebih seperti ini. Tampil ya, terlihat ya teman-teman. Jadi di template bagian isi ini sudah memberikan teman-teman kemudahan dalam penulisan strukturnya, paragrafnya. Ini saya akan copy saja untuk memudahkan. Ya, jadi nanti teman-teman bisa copy aja seperti ini, bab 1, bab 2 pendahuluan. Ini sudah langsung formatnya. Kalau kita lihat yang pertama adalah cara lihatnya di layout, ya, di layout, ada di page setup, ya, ini terkait dengan ukurannya. Kalau tidak salah di panduan itu ini dia. Jadi di sini sudah diinfokan 3, 4, oh di bawahnya 2,5, 2,5. Ya, maka kalau kita atur di sininya adalah saya kontrol A semua, text setupnya 3, 4, 2,5, 2,5 sentimeter, ya, sentimeter ini. Ya, lalu berikutnya untuk yang bagian ini tinggal dibebaskan mau kayak gimana. Kalau ini kurang tepat ke tengah misalkan, ya ini kan udah diatur ya tadi 4 ya di sininya. Jadi di sini misalkan bebas mau di angka 1 pas boleh. Berarti nanti semuanya angka 1 pas. Itu memudahkan. Ini adalah paragraf awalnya. Lalu penggunaan spasi yang ini, ya ini semuanya saya kontrol A, adalah di bagian paragraf ada namanya ini bagian-bagian pengaturan spasi. Salah satunya di sini kosongin aja. Line spacingnya di panduan, itu kalau kita lihat, jangan sampai salah teman-teman. Ini yang berjarak 1,5 spasi itu yang bagian judul gini ya. Tapi untuk spasi itu yang ini nih, jarak pengetikan isi tulisan skripsi atau tugas akhir adalah 2, yaitu 2 spasi. Kecuali nanti isi table atau gambar ya disesuaikan. Jadi 2 spasi. Times New Roman ukurannya 12. Ya, kecuali kalau yang di cover, selebihnya di penulisan isi adalah 12. Jadi di sini kalau kita buka lagi, ya di sini 2 spasi itu gimana? Adanya di sini line spacing, ya saya ulangi lagi, adanya kalau kita dari tampilan awal adanya di layout, paragraf, ya untuk pengaturan spasi ada di line spacing yang tadinya spasinya 2, di sini tuh istilahnya double. Ini istilahnya tuh double. Saya tinggal oke, ya. Pastikan yang lain-lainnya ini kosong, kalau ada bagian kosongin aja dulu. Oke, nah ini 2 itu seperti ini. Nah, sementara dari pendahuluan ke bagian ini 4. 4 itu artinya 2 kali enter. Berarti kan 2 spasi, 2 spasi. Ini 2 spasi. Kadang ada kalanya kalau teman-teman copy paste, itu ada yang nggak sama. Kalau copy paste, maka diatur dulu atau caranya diginiin nih, biasanya nih. Diginiin. Gitu. Kalau seandainya copy paste-nya nggak beres gitu ya. Tuh, jadi dibalikin dulu, di enter manual dulu biar dia sama. Akan terlihat, yang akan paling jelas terlihat adalah ketika di print juga akan kelihatan kalau di print. Kalau nggak di print udah pasti kelihatan juga kalau dia nggak sama. Ya jarak-jaraknya. Modelnya kayak gitu. Lalu biasanya nanti contoh lagi kalau saya ambil secara lengkap di bagian sini adalah ini karena tadi tidak terbawa semua adalah ini. Nih biasanya adalah
ketika ini kebetulan udah pindah baris, beda baris ini ya. Ketika kayak di sini, ini ke poin baru, ini 4 spasi ke poin barunya, ya. Kalau di sini 131, 132 kadang bisa 2 spasi saja, ya. Kadang bisa juga 4 spasi. Ya, kalau kayak gini nih kan sebenarnya kejauhan, berarti ya dibalikin kayak gitu, diatur. Jadi akan rapi teman-teman. Kita tinggal lihat aja di sini patokannya tet, satu, ya. Patokannya ya satu. Patokannya ini hapus dulu satu modelnya. Tuh, lalu yang paling rumit adalah ini, penentuan ini nih. Ini kadang kalau dua ya, kadang kalau dua eh, biasanya pas di bagian sini mungkin enak, tapi kalau pas tiga gimana? Maka biasanya kita samain aja ke sini tengah-tengah. Jadi kalaupun nanti ada tiga pun masih tetap aman, ya. Kayak di sini juga sama. Jadi pas nanti bagian tiga pun masih sejajar atau kadang bisa. Ya ini kayak gini kan ya, kan tiga nih, ya. Nih, jadi masih aman gitu. Ya, kadang biasanya yang kayak gini yang akan terlihat aneh gitu ya. Itu modelnya. Jadi itu yang bisa digambarkan terkait pengaturan-pengaturan ini. Nah, sekarang adalah penulisannya tadi. Ya, kita akan coba, biasanya saya langsung pakai template kayak gini. Misalkan saya tulis adalah pertama, saya akan ngambil gambar adalah terkait penjualan dan eh, pengadaan stok inventory misalkan ya. Yang paling gampang penjualan dulu lah ya, yang paling banyak umumnya. Walaupun sekali lagi kalau penjualan itu nggak bisa penjualan doang teman-teman karena terlalu skupnya terlalu konteksnya terlalu sedikit ya. Jadi misalkan di sini adalah jadi ini hal umumnya dulu. Perkembangan teknologi digital pada saat ini terlepas dari industri. Ya, kalimat ini bisa bebas teman-teman, bisa dari banyak kalian membaca akan semakin banyak. Jadi kata kuncinya adalah kalau kalian mau mengetik sesuatu itu harus diawali dari membaca, ya, karena itu akan menambah kosakata kalian dalam menuliskan sesuatu. Kalau kalian jarang membaca, kalian akan bingung apa yang harus dituliskan, apa yang harus dikatakan gitu ya. Jadi mau nggak mau harus banyak membaca. Jadi bisa kita tuliskan ini. Jadi segala sektor mau tidak mau beralih menggunakan teknologi digital. Titik. Misalkan salah satu yang berdampak, jadi harus jelas, jangan sampai kita misalkan menjelaskan segala sektor mau tidak mau beralih menggunakan teknologi digital. Sektor apa misalkan, ya. Kita bisa jelaskan misalkan sektor bisnis, sektor apa eh, pendidikan, sektor kesehatan gitu ya dijelasin. Nah, kalau ini saya singkat aja langsung salah satu yang berdampak adalah perusahaan manufaktur. Berarti kan ini sektor perusahaan manufaktur ya yang dalam kegiatan bisnisnya tidak terlepas dari aktivitas yang saling berhubungan antar orang dalam jangan hanya antar orang aja tapi apa dijelaskan dalam proses produksi dan juga transaksi penjualan. Ada lagi nih ya. Nah, berikutnya adalah kita jelaskan ya, ya perusahaan. Nah, kita mulai nih ke ininya perusahaan apa gitu ya. Ya, ini contoh aja nih, ya contoh sederhana ini. Ya, kalau penjualan juga sama, apalagi terkait berhubungan dengan apa laporan. Jadi bukan kita tuliskan misalkan belum menggunakan apa masih manual ya, masih manual kenapa gitu. Masih manual itu bukan masalah gitu. Tapi ketika saya jelaskan ini ada pertanyaan, cara cari referensi yang valid itu gimana kayak jurnal. Nah, ini nanti saya akan share juga. Jadi pertama saya jelaskan ini dulu ya. Jadi perusahaan XYZ merupakan perusahaan yang belum menggunakan aplikasi dalam sistem kegiatan bisnisnya. Beberapa hal yang terjadi masalah adalah berkenaan dengan proses pendataan bahan baku. Ya, ya di sini ilmu tadi yang saya jelaskan latar belakang masalah adalah sebab akibat ya.
kita cari dulu apa penyebabnya. Bahan baku kerap kekurangan stok ya dikarenakan pendataan yang belum tersistem dengan baik sehingga tidak ada pengingat ketika stok bahan baku menipis. Ya, jadi karena dia belum memiliki aplikasi, ya penyebabnya. Jadi terus nggak ada pengingat kan otomatis ya penyebabnya itu. Jadi akibatnya bisa di depannya dulu nih. Jelaskan akibatnya adalah bahan baku kerap kekurangan stok. Ya, ini ide paling simple teman-teman selalu ingat sebab akibat sebab ya akibatnya apa disebabkan karena apa itu diuraikan. Ya, nanti hal apapun dijelaskan seperti ini. Itu. Nah, sekarang bagaimana mencari referensinya? Nah, saya akan tampilkan teman-teman di sini. Sebentar, saya geser dulu. Eh, ini biar saya bisa geser seperti ini, teman-teman. Jadi tadi saya tentang ya, jadi saya akan bikin misalkan sistem informasi monitoring bahan baku. Kita bisa pakai seperti ini teman-teman ya. Nah, dari sini untuk saat ini untuk di level kita apapun bisa kita jadikan rujukan ya. Nggak masalah teman-teman. Kita tinggal lihat dari kampus mananya segala macam sama yang paling penting adalah tahunnya. Ya, ini monitoring stok bahan baku. Ya, Vcom metodis dari Vcom ada lagi Neliti. Ini Neliti cukup sering juga banyak. Ada lagi dari Swadharma, ada lagi Unicom nih monitoring hasil produksi ya bahan baku cukup baik juga ya Unjani dan sebagainya. Misalkan dari Unicom saya klik 2019 berarti berapa tahun? 4 tahun ya masih bisa dipakai. Maksimal 5 tahun teman-teman berarti 2018 ya. Nah, misalkan dari sini saya akan download ya saya akan simpan di referensi TA. Saya tambahin kalimat monitoring bahan. Jadi teman-teman buat folder yang sesuai supaya akan aman gitu ya. Di sini nanti kita akan masukkan ke Mendeley. Saya buka Mendeley. Jadi di sini kita bisa lihat sebenarnya adalah ada beberapa hal ya yang bisa kita ambil ya. Oke, Mendeley saya sudah kebuka. Jadi contohnya kayak gini, Mendeley kebuka, kita tinggal add aja, bisa add folder. Kita aja misalnya. Contoh seperti ini ya teman-teman ya. Nah, saya ngambil terkait teorinya aja deh. Ini aja nih, penelitian yang bersifat deskriptif misalkan. Ya, saya akan ngambil ini nih teman-teman, kalimat ini. Ya, jadi ketika saya akan parafrase, misalkan di sini, ya, sampel, walaupun mungkin kurang tepat dengan kalimat, jadi ini saya rubah dulu. Nah, jadi kayak gini dia. Di penelitian
yang bersifat deskriptif adalah, nah, di sini kan dia langsung tertulis jenis penelitian yang berupaya memvisualisasikan dan menjelaskan dengan detail objek sesuai dengan bagaimana keadaan apa nih? Dengan bagaimana keadaan sesuai dengan bagaimana keadaan ini, kayaknya masih dia nggak pas ya. Adalah jenis yang belum misalnya menjelaskan detail objek sesuai dengan keadaan gitu ya, sesuai dengan keadaan. Kalimatnya sudah diparafrase, tapi kita coba aja. Penelitian yang bersifat deskriptif adalah jenis penelitian yang berupaya memvisualisasikan dan menjelaskan detail objek sesuai dengan keadaan, ya, sesuai dengan keadaan. Misalkan seperti ini, kita akan parafrase. Jadi ketika kita parafrase, misalkan penelitian yang bersifat deskriptif, kan dia adalah ya, kita bisa rubah menjadi merupakan, ya. Jenis penelitian, jenisnya bisa kita hilangkan, tadi ilmunya saya bilang bisa dikurangi kalimatnya, merupakan penelitian kan yang menghasilkan ya penelitian untuk, nah, memvisualisasikan dan memberi penjelasan detail objek berdasarkan keadaan, ya. Jadi begini caranya, bisa kita tambahkan kalimat atau kita kurangin kata, kurang lebih seperti ini. Maka ketika sudah kita lakukan parafrase, ya, ini contoh ya teman-teman, kita akan melakukan sitasi. Gimana cara melakukan sitasinya? Ini kan udah kita sitasi sebenarnya, kita ngambil. Ya, sitasinya adalah kita tinggal masuk ke bagian sini, yaitu reference, ya, reference, untuk menyisipkan ini kalimat dari jurnal mana, namanya insert citation. Kita tinggal cari tadi Unicom ya. Nih Unicom ya. Saya tinggal oke. Nih. Mana dia? Nah, jadi kayak gini. Nah, ini formatnya aja nih. Harus kita tentukan formatnya harusnya formatnya format apa nih? Apa ya? Di sini ternyata dari Mendeley-nya dia kurang pas nih. Ini bisa kita edit. Kita edit di sininya dia tahun berapa ya? Tahunnya tahun berapa nih jurnalnya? Tadi 2019 ya. 2019 ya. Volumenya tadi volumenya berapa di sini nih? Kita lihat di Google-nya ya. Kita lihat di Google-nya. Unicom nggak terlalu terlihat. Unicom kita tinggal tulis ini aja, library Unicom. Volume teksnya nggak ada, nanti bisa kalau yang lebih jelas tuh ada ya ininya ya. Ini contoh jurnal yang mungkin kurang pas, tapi kita coba saja teman-teman untuk sementara ini. Jadi caranya sebenarnya tinggal seperti itu, nanti di sininya akan ketahuan nih ya, akan ketahuan. Atau undo manual edit. Nah, jadi ada tahunnya. Kan sebenarnya hanya nama dan tahun ya. Nama dan tahun. Jadi kayak gini. Ya, kita pastikan namanya T Putra sama M Fahrizal tadi benar apa enggak, tinggal kita lihat aja. Ya, tadi di jurnalnya. Ya, di sini. Topan Firmansyah Putra sama Muhammad Rajab Fahrizal. Berarti ada yang kurang mungkin
Putra kan nama depannya tinggal T ya. Ini tinggal kita bisa rubah-rubah di sininya ya, Putra TF Farizal MR. Kalau dilihat sih kayaknya sama ya, Farizal MR ya. Jadi udah nggak ada yang salah nih ya, atau dilengkapi, ini bisa dilengkapi di manual, yaitu topan dan seterusnya ya. Tuh, jadi di sininya dia akan ngambil ya Putra sama Farizal depannya aja. Nah, untuk daftar pustaka gimana Pak? Daftar pustaka contoh saya akan begini, misalkan daftar pustaka ya. Dia tinggal insert bibliografi aja. Nanti apa yang tadi sudah kita kutip muncul di sini. Gitu. Tinggal kita atur jaraknya, spasinya sesuai format. Gitu, teman-teman. Ya. Jadi tinggal kita lihat di sini. Jadi tinggal di-insert doang, gampang. Jadi setiap ada kutipan tinggal kita masukin ya Mendeley, tinggal kita insert citation sama ya tinggal kita insert bibliografi. Itu gambarannya. Baik, karena memang ini adalah pelajaran singkat, sekali lagi ini juga sudah direkam, nanti saya gabung rekamannya. Yang pertama di topik ini yang perlu kita ambil pelajaran adalah bagaimana menyusun latar belakang masalah tadi ya, uraian umum, uraian berkenaan dengan topik, lalu permasalahan dengan rumus sebab akibat. Lalu berikutnya adalah bagaimana cara melakukan parafrase ya berdasarkan kutipan. Tadi saya mencoba mencontohkan merubah kalimatnya menjadi ditambahkan sama dikurangi katanya. Itu salah satu caranya, atau cara yang paling mudah kalau ada kalimat kerja dirubah menjadi kalimat dirubah menjadi di misalkan. Lalu tadi kita belajar citasi ya, insert citasi dan insert bibliografi daftar pustakanya. Oke, teman-teman, nanti selebihnya kita akan ketemu lagi di pelajaran singkat lainnya ya. Semoga sudah mulai ada gambaran untuk mengisi atau menyusunnya ya. Nanti sisanya bisa bertanya di grup WhatsApp ya. Oke, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.